Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya bersyukur karena melalui program ini kita terus dikuatkan, kita terus diingatkan akan janji-janji Tuhan. Sekalipun kita masih punya masalah, kita masih punya pergumulan, ada tantangan yang harus kita jalani, tapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan, kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya juga mengajak setiap kita untuk jadi berkat, untuk menguatkan orang lain dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Kalau kita merasa diberkati, kita rindu orang lain juga turut diberkati, ya kan? Dengan membagikan renungan singkat ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Dengan membagikan renungan singkat ini ada banyak umat Tuhan mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami minta pengurapan akan Engkau, hikmat-Mu, pewahyuan daripadamu mengajarkan kami, menuntun kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara apa? Tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Saudara lihat perkataan firman Tuhan ini. Alkitab mencatat seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Beranggapan bahwa akan menetas, akan melahirkan anak. Tetapi apa dikatakan? Pertengahan usianya ia kehilangan semuanya. Seperti itulah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Kita pikir kita ngelihat nih orang kok hidupnya enak sekali ya, apa-apa ada ya, korupsi nggak ketahuan ya. Kita lihat hidupnya apa-apa diberkati, seakan-akan tidak kekurangan apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mengatakan biarin aja, tunggu aja waktunya, iya kan? Jangan sirik, jangan sakit hati, jangan jealous dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mengumpulkan pundi-pundi. Itu sebabnya setiap kita harus ingat, apapun yang dikenan Tuhan untuk kita terima, itulah yang kita terima. Kita bilang, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena pada dasarnya manusia, dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 jelas mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, iya kan? Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Manusia memiliki kecenderungan untuk tidak merasa puas. Alkitab jelas katakan bahwa telinga tidak puas untuk mendengar, mata tidak puas untuk melihat. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu sebabnya kita diajar, dididik untuk selalu bersyukur. Jangan hidup serakah. Iya kan, ambil hak milik orang lain yang sebenarnya adalah milik kepunyaan orang lain. Menghalalkan segala cara untuk meraup sebanyak-banyaknya untuk kepunyaan kita. Hati-hati. Pada pertengahan usianya, kita bilang ia akan kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Setelah semuanya berlalu, apa yang kita dapati? Gak ada.
Karena pada akhirnya semua akan habis. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa, kita pun pulang dengan tidak membawa apa-apa. Karena itu jangan jadi orang serakah, tidak puas dengan apa yang dititipkan kepadamu, sehingga akhirnya engkau mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta ada banyak orang-orang yang mengambil dan melakukan seperti itu. Ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita jaga hati dan kemurnian hidup kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang serakah, orang-orang yang menginginkan apa yang menjadi hak milik orang lain. 1 Timotius 6 ayat 10. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius jelas, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bahaya saudara. Akarnya, pusatnya daripada segala kejahatan itu cinta uang. Karena dengan apa dikatakan? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Karena cinta uang. Padahal di sisi lain Alkitab katakan Allah memberkati anak-anaknya pada saat dia tertidur, supaya tidak menambahkannya. Hidup kita Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau hidup kita Tuhan yang pelihara, jangan takut kekurangan. Ada banyak orang jadi serakah, ada banyak orang jadi rakus, ada banyak orang mengambil apa yang menjadi milik orang lain karena takut kekurangan. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita mengingat, kalau kita hidup takut akan Tuhan, tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Engkau mau lihat hidupmu dipelihara? Belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau mau melihat hidupmu dibela akan Tuhan? Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan keraskan hatimu sehingga engkau mulai menghalalkan segala cara. Engkau mulai mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Engkau mulai berkata, oh, tapi kan ini bagian saya juga ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita sudah ada bagian-bagiannya. Apa yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup kita, cukupkan dirimu dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Amin. Jangan jadi orang yang serakah. Sampai kapanpun kalau kita kejar uang, saudara, uang tidak akan pernah memuaskan kita. Uang tidak akan pernah memberikan kedamaian. Ada banyak orang punya uang tapi tidak bisa tidur dengan tenang, bingung, takut diambil uangnya, takut habis ludes hartanya. Ada banyak uang tapi tidak menjamin bahagia keluarganya. Ada banyak orang punya uang banyak tapi rumah tangga ribut terus, rumah tangga berantem terus, anak sama orang tua ribut berantem. Sudah dikasih dalam Tuhan. Uang tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Betul, segala sesuatu butuh uang, segala sesuatu perlu uang. Tapi uang tidak menjadi segala-galanya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena itu hari ini saya mengajak setiap kita, ayo jangan jadi orang-orang yang serakah. Karena orang-orang serakah tidak akan pernah melihat datangnya hari baik dalam hidupmu. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang yang bebal. Belajar untuk mencukupi apa yang ada pada kita. Karena Tuhan tahu setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita, Tuhanlah yang menjadi sumber pemeliharaan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk hidup bersyukur, dan bersyukur. Karena kami tahu akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena berburu uanglah banyak orang telah menyimpang dari iman. Sebab mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Hari ini kami diingatkan untuk selalu sadar bahwa uang tidak menjamin akan kebahagiaan. Uang tidak menyelesaikan masalah. Tapi karena kami tahu segala apapun yang menjadi keperluan kami tahu Tuhan yang pelihara hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, beri kerendahan hati, beri hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Sehingga apapun yang kami miliki, kami belajar bersyukur. Karena kami percaya, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka Allah akan percayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Bahkan mereka yang butuh pertolongan hari-hari ini, Tuhan buka jalan dalam kehidupan masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu jangan hidup serakah. Belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan Yesus memberkati kita.